Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahyar Junaidi, SIMM, dosen program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Video ini dibuat sebagai bagian dari unjuk kerja dosen dalam rangkaian penilaian persepsional PDD UKTPT. Pada video pengantar ini, saya akan menjelaskan secara singkat rencana pembelajaran semester atau RPS, serta satuan acara perkuliahan atau SAP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran yang selanjutnya akan ditampilkan pada rekaman praktek mengajar di kelas. Mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Strategi dengan kode mata kuliah 243 WP05511. Berbobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 3 program studi manajemen. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas kegiatan pembelajaran, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Setiap pertemuan dirancang secara bertahap agar mahasiswa mampu membangun kompetensi mulai dari memahami konsep dasar manajemen strategi hingga mampu menyusun rekomendasi strategi organisasi secara logis, sistematis, dan profesional. RPS mata kuliah ini mengacu pada 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu kemampuan menyusun strategi korporasi maupun strategi operasional pada berbagai tipe organisasi, kemampuan berpikir kritis dalam memberikan solusi terhadap permasalahan manajemen dan bisnis, kemampuan menggunakan berbagai alat analisis dalam pengambilan keputusan organisasi, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif dan profesional dengan berbagai pemangku kepentingan. Capaian tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan proses manajemen strategi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi menggunakan berbagai alat analisis strategi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi strategi korporasi maupun strategi tingkat bisnis berdasarkan kondisi organisasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merumuskan dan mengkomunikasikan rekomendasi strategi organisasi secara logis, sistematis, dan profesional. Secara umum, mata kuliah ini membahas keseluruhan proses manajemen strategi, meliputi konsep dasar manajemen strategi, analisis lingkungan internal dan eksternal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi, strategi korporasi, strategi tingkat bisnis, strategi fungsional, inovasi dan transformasi digital, hingga strategi global dan berkeberlanjutan. Dalam ruang lingkup tersut, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir strategis dalam menganalisis berbagai persoalan organisasi dan menghasilkan alternatif strategi yang tepat. Proses pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan student-centered learning dengan menerapkan case method dan project-based learning. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, menganalisis studi kasus, bekerja secara kolaboratif, menyelesaikan proyek pembelajaran, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan dunia organisasi dan bisnis saat ini. Untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran, sistem penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai bentuk asesmen. Aktivitas partisipatif memiliki bobot 20%, proyek sebesar 10%, tugas sebesar 10%, kuis sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Komposisi penilaian tersebut dirancang untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai perkembangan kompetensi mahasiswa, baik dari aspek proses pembelajaran maupun hasil belajar, sehingga mahasiswa tidak hanya dinilai berdasarkan penguasaan teori, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, serta menerapkan konsep manajemen strategik dalam penyelesaian permasalahan organisasi.
Adapun referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini meliputi modul manajemen strategi yang saya susun sendiri, serta beberapa buku rujukan internasional seperti karya Fred R. David, Heath Airline, dan Hoskinson, serta Whelan dan Hanger yang diperkaya dengan artikel-artikel ilmiah terkini sebagai bahan diskusi dan analisis kasus. Pada rekaman praktik mengajar yang akan ditampilkan, pembelajaran mengacu pada satuan acara perkuliahan untuk materi 5 atau bab 5, yaitu implementasi strategi. Materi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan formulasi strategi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, sehingga mahasiswa diarahkan untuk memahami bagaimana strategi yang telah dirumuskan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam organisasi. Berdasarkan SAP yang telah disusun, pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep implementasi strategi, mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi strategi, serta menganalisis contoh implementasi strategi pada suatu perusahaan melalui pembahasan studi kasus. Untuk mencapai capaian tersebut, proses pembelajaran dilaksanakan melalui penyampaian materi secara interaktif, diskusi kelas, analisis studi kasus, tanya jawab, serta refleksi pembelajaran sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan praktik implementasi strategi pada organisasi dan dunia bisnis. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman pelaksanaan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester dan satuan acara perkuliahan yang telah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita ketemu lagi hari ini. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai perkuliahan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman yang muslim berdoa sama saya, dan yang non muslim nanti silahkan berdoa dengan sesuai dengan kepercayaannya yang masing-masing. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai ya. Sehat semuanya? Sehat ya, alhamdulillah. Teman-teman, nih ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita bisa memformulasikan strategi. Oke, teman-teman udah belajar bagaimana kita memformulasikan strategi yang informasinya, yang datanya itu diambil dari data internal, informasi internal, dan informasi eksternal. Dua data itu, internal dan eksternal lah, yang menghasilkan agar kita bisa membuat sebuah formulasi strategi. Tapi strategi tidak akan berhasil kalau hanya berhenti pada yang namanya formulasi, berhenti pada yang namanya rencana doang. Itu nggak akan bisa memberikan hasil untuk sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih kita bisa mengimplementasikan strategi dari sebuah formulasi. Ya, teman-teman lihat CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah materi kelima, bab kelima. Yang pertama, teman-teman akan nanti harapannya bisa menjelaskan ya, teman-teman bisa menjelaskan konsep implementasi strategi. Oke, ini target kita hari ini nih. Kita belajar pagi ini, teman-teman nanti akan keluar ruangan akan paham itu. Bisa menjelaskan konsep implementasi strategi. Yang kedua, teman-teman nanti akan bisa mengidentifikasi. Oke, mengidentifikasi faktor apa saja yang bisa membuat strategi itu berhasil dalam implementasinya. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar, teman-teman akan belajar menganalisis contoh ya, contoh implementasi strategi pada sebuah perusahaan. Sebelum kita masuk kepada materinya yang lebih lanjut, teman-teman
taruhlah misal gitu ya. Misal ada sebuah strategi yang sudah disusun dengan baik. Strateginya bagus, ideal lah gitu. Cuman pertanyaannya, apakah strategi yang sudah disusun, diformulasikan dengan baik tersebut akan menjamin bahwa organisasi tersebut bisa sukses? Ada yang punya pendapat? Ya, silakan, Vin. Tidak selalu. Tidak selalu. Kenapa, Vin? Karena strategi itu kan bisa berjalan semestinya sebagaimana kita mengimplementasikan pada dunia nyata. Oke, good. Sip. Ada yang lain? Good ya. Artinya tidak selalu formulasi yang bagus, rencana yang bagus itu akan mengantar kepada keberhasilan organisasi. Tadi kata Revin, karena semua perlu tindakan yang nyata. Nah, itu nanti mungkin sudah spill ya. Kita masuk. Nah, banyak strategi gagal berdasarkan data sekitar 60 sampai dengan 70% strategi organisasi itu gagal bukan karena strateginya yang buruk, tapi apa? Karena implementasinya yang tidak berjalan efektif. Oke. Strategi without execution is hallucination. Itu menurut Larry Bossidy. Ada yang kenal sama Larry? Saya sih nggak kenal. Saya nggak kenal ya. Tapi Larry Bossidy ini adalah seorang CEO. Asli ya, bukan yang nyamar. Dia seorang CEO dari General Electric. Dialah yang punya pemikiran, punya pendapat bahwa yang namanya strategi itu kalau nggak diimplementasikan, tidak dieksekusi, maka dia hanya sebuah halusinasi, ya. Dia yang punya teori seperti itu, anggaplah kalau itu teori gitu kan ya. Jadi kata beliau, saya ulangin, strategi tanpa eksekusi maka dia hanya sebuah hayalan yang berujung apa? Berujung tidak ada hasil buat organisasi atau perusahaan. Sekarang pertanyaan buat kalian tuh, kenapa sih menurut kalian strategi bisa gagal? Oke Pak, saya. Ya silakan Mbak. Apa Mbak? Kenapa strategi bisa gagal? Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa strategi bakal gagal karena eksekusinya kurang atau berjalan efektif. Contohnya komunikasi dari atasan ke bawah itu tidak jelas. Oke, good. Atau karyawan tidak siap untuk perubahannya. Bahkan tidak ada anggaran ataupun sistem yang mendukung. Oke, sip. Tepuk tangan dong. Nah, kita masuk ke inti. Apa itu implementasi strategi? Implementasi strategi adalah proses menerjemahkan strategi menjadi tindakan nyata. Ingat tuh ya. Kata kuncinya tindakannya nyata. Itu kata kunci dari implementasi. Oke, dalam sebuah organisasi, baik dia bisa dia dalam bentuk perusahaan atau dia dalam bentuk ya instansi. Bahkan pemerintah pun perlu yang namanya strategi. Kalau kita definisikan secara singkat ya, proses mengubah ya yang namanya implementasi strategi adalah proses mengubah rencana strategis menjadi program ya, aktivitas dan keputusan sehari-hari yang menghasilkan sesuatu gitu. Nah, kita lihat. Saya tadi di awal saya bilang, kita tadi sudah membahas tentang formulasi strategi. Kita lihat sekarang apa sih bedanya antara formulasi dengan implementasi. Lihat, satu, formulasi itu adalah kita membuatnya itu untuk apa? Menentukan arah. Untuk menentukan arah. Kita perusahaan ini, organisasi ini mau apa sih? Visinya apa sih gitu. Itu dalam proses yang namanya formulasi. Tapi kalau sudah bicara implementasi, maka kita bicara tentang bagaimana kita bisa menjalankan arah itu, mewujudkannya dalam bentuk program, aktivitas sehari-hari. Agar apa? Agar visi yang sudah kita tetapkan dalam visi tadi, arah itu betul-betul bisa terwujud. Yang kedua, pada tahapan formulasi kita fokus pada apa yang dilakukan. Tapi pada saat implementasinya, lakukan. Bagaimana kita bisa melakukannya. Yang ketiga, berorientasi pada perencanaan toh. Kalau kita bicara formulasi. Formulasi itu ya tadi perencanaan aja. Kita merencanakan laba sekian, kita merencanakan keuntungan sekian, kita merencanakan penjual sekian. Tapi actionnya apa? Nah, actionnya adalah berorientasi pada eksekusi, rekrut karyawan baru,
Pak, kalau mau laba sekian, 10 miliar, maka kita harus punya penjualan, misal 100 miliar. Bagaimana kita bisa mencapai penjualan 100 miliar? Kalau dengan tenaga marketing sekarang, Pak, nggak cukup. Kita cuma punya misal 10 marketing, misal gitu ya. Dengan 10 marketing, kita cuma bisa sanggup, Pak, melakukan penjualan misal 50 miliar, 50 miliar. Kalau mau 100 miliar ya minimal 2 kali lipat marketing. Oke, tambahlah sekian orang. Nah, itu salah satu namanya action, tindakan. Lanjutnya, nih yang penting nih, 5 faktor penentu keberhasilan. Oke, 1, struktur organisasi. Ketika kita sudah memformulasikan strategi, maka lihat tuh, formulasi strategi ini saya perlu melengkapi strukturnya apa saja. Tadi misalkan saya pengen tahun depan laba 10 miliar, maka secara struktur organisasi ada nggak yang bisa mendukung pencapaian 10 miliar itu, struktur organisasi. Yang kedua, nah ini paling penting nih, kepemimpinan, leader. Ya, nih teman-teman nih kan yang kuliah di manajemen itu salah satu tujuannya kan untuk bisa menjadi manajer, menjadi leader. Harus bisa seorang manajer, seorang leader mengkomunikasikan strategi yang sudah disusun. Yang ketiga, budaya organisasi juga harus dibangun. Budaya apa sih, Pak? Budaya untuk bisa mencapai tujuan, mendukung, bisa cepat paham gitu loh. Cepat paham, oh perusahaan kita secara strategi pengennya apa. Nah, budaya itu harus dibangun oleh seorang leader juga. Yang kadang-kadang jadi masalah, nih kaitan dengan yang keempat gitu, manajemen perubahan. Yang kadang-kadang jadi masalah itu apa? Budayanya tidak terbentuk baik. Ketika ada perubahan, banyak resistensi namanya tuh, penolakan. Ngapain sih kita harus berubah? Yang ada-ada aja lah. Nah, kan sering muncul seperti itu kan ya. Terus terakhir, sumber daya. Implementasi nggak akan jalan kalau nggak didukung oleh sumber daya. Investasi, ya modal, manusianya juga harus disiapkan tuh agar implementasinya bisa jalan. Nah, 5 inilah yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Oke, ada yang mau pendapat nggak nih? Menurut kalian dari kelima faktor ini mana yang paling menentukan? Oh, ada yang punya pendapat? Siapin? Pastinya leader. Leader, oke. Kenapa? Semuanya bisa berjalan termasuk kalau saya boleh jawab 2 ya Pak. Itu ada leader dan manajemen perubahan. Oke. Mungkin menurut saya leader itu bisa mengatur semuanya termasuk manajemen perubahan. Sisanya adalah ya bagaimana leader mengatur manajemen dan struktur organisasi, sumber daya, budaya organisasi itu ada pada manajemen perubahan. Oke, that's it. Ada yang pendapat lain? Silakan. Baik, terus saya lihat tadi dari pertanyaan itu, menurut kalian dari kelima faktor ini, karena saya saling menentukan keberhasilan implementasi. Sebenarnya Pak, itu sudah lihat dari 5 faktor penentu keberhasilan implementasi, semuanya itu sangat menentu. Kalau dipilih satu, saya lebih tertuju ke kayak struktur organisasi Pak. Oke. Jadi struktur yang tepat itu dia memastikan dan proses berjalan efektif. Tanpa struktur organisasi, implementasi strategi kayak kurang gitu. Oh. Oke, tepuk tangan dong. Yuk. Nah. Tadi saya bilang, kita memang akan punya pendapat berdasarkan sudut pandang kita. Ada yang bilang, Pak, leadership Pak yang paling penting. Ada yang bilang struktur. Oke, good. Lanjut. Nah, kita lihat sedikit kasus dari yang namanya perusahaan GoPay. Coba angkat tangan yang belum pernah menggunakan GoPay, yang belum. Satu, enggak masalah, saya juga jarang. Oke. Ada ya, tapi saya lihat mayoritas semuanya sudah pernah punya pengalaman bertransaksi dengan menggunakan GoPay kan? Nah, kita lihat tuh GoPay itu seperti apa sih dulu? GoPay itu dulu di awal itu hanya diciptakan untuk apa? Untuk melayani transaksi internal Gojek. So, ini ada nih transformasi mereka nih. Dari awalnya fitur pembayaran Gojek ya berubah menjadi dompet digital. Setelah menjadi dompet digital, mereka bangun lagi, mereka kembangkan lagi inovasi mereka menjadi platform fintech. Fintech itu financial teknologi ya, keuangan yang sifatnya teknologi atau digital. Hingga sekarang mereka malah punya ekosistem sendiri. Mereka punya ekosistem pembayaran digital. Itu GoPay.
yang kemudian diikuti banyak link kan ya, ada GoPay, ada link, ada apa tuh, ada Dana, macam-macam kan sekarang kan, ya itu mereka follower, mereka ngikutin GoPay gitu, tapi GoPay lah yang pertama bikin ekosistem pembayaran yang sifatnya digital, berbasis digital. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke slide berikutnya yang lebih seru. Ada? Enggak ada? Nah, ayo diskusi kelompok. Oke, ada waktu sekitar 30 menit bikin kelompok di sekitaran Anda saja, ya, bikin kelompok di sekitaran Anda. Tolong jawab 3 pertanyaan itu tuh. Kasusnya UMKM. Bayangkan aja lah UMKM-nya apa gitu ya. Contohnya mungkin UMKM terdekat kalian lah. Ya, saya pengen tahu aja dari 3 pertanyaan ini pendapat kalian apa gitu. Oke? Diskusi dimulai dari sekarang. Oke, yuk. Siapa kelompok mana dulu yang mau? Oke. Alip, kelompok Alip, silakan Alip. Satu jawab Pak. Boleh satu, bagus aja tiga-tiganya. Izin saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 1 itu kan seperti ditanyakan menurut kalian apa penyebab utama kegagalan implementasi strategi tersebut. Nah, di sini saya ada beberapa penyebab utamanya. Nah, yang pertama itu lemahnya manajemen perubahan dan adaptasi. Nah, pemilik atau karyawan mungkin masih nyaman dengan cara jualan tradisional dan setengah hati dalam menjalankan metode digital baru. Terus lambatnya merespon algoritma platform digital, TikTok, Instagram, Shopee. Terus mengubah algoritma strategi yang dibuat 3 bulan lalu bisa langsung tidak relevan. Hal ini jika tim tidak adaptif atau tidak aktif gitu. Habis itu ada masalah budaya. Nah, di masalah budaya ini biasanya digital marketing menurut budaya kerja yang tepat, kreatif, dan berbasis data. Dan juga jika budaya UMKM tersebut masih lambat dan membalas pesan pelanggan atau respon yang buruk atau tidak ramah, maka calon pembeli yang datang dari promosi digital akan pergi begitu saja. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesenjangan sumber daya. Maksudnya kesenjangan sumber daya ini strateginya bagus di atas kertas, UMKM seringkali gagal karena keterbatasan sumber dayanya. Oke, dah. Tuh, tepuk tangan yuk. Ada yang lain, pendapat lain, kelompok lain? Ya, Pin. Yang mau 3? Kalau dari kelompok saya, sebetulnya gini Pak. Dari 1, 2, 3 ini jawabannya sebenarnya ya itu ada pada slide sebelumnya bagian struktur, pembinaan budaya, manajemen dan sumber daya. Ini saya jawab singkat aja deh dari 3-tiganya gitu ya. Ini nomor 1, apa penyebab utama kegagalan implementasi strategi? Kalau menurut kami kegagalan itu terjadi ketika kurangnya komitmen dan disiplin tim dalam mengeksekusi strategi tadi itu Pak. Lalu dari 5 faktor implementasi, faktor mana yang paling bermasalah? Ini kalau saya tadi kan kepemimpinan menjadi salah satu faktor paling penting gitu Pak. Dan juga paling bermasalah. Artinya seperti ini Pak. 4 faktor terkecuali pemimpin itu ada pada kepalanya gitu ya Pak. Ketika kepala bagus ya semuanya jadi bagus. Ketika kepala bermasalah semuanya artinya ini. Masalah yang ada di bawah itu tergantung yang di atas. Masalah bisa selesai kalau yang di atas bisa menyelesaikan masalah kan gitu Pak ya. Tapi masalah tidak akan bisa selesai ketika pemimpinnya juga nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Artinya sebermasalah apapun dari faktor tetap leader yang paling bermasalah karena tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada. Ini nomor 3 solusi yang bisa dilakukan agar strategi tersebut bisa berjalan secara efektif. Kalau saya jawab ada pada bagian tadi yang ada formulasi dan implementasi gitu ya. Ya tergantung bagaimana cara mereka menjalankan arah yang sudah ditentukan, bagaimana cara mereka fokus pada cara yang harus mereka lakukan dan pada orientasi eksekusinya. Ya. Mungkin itu sih Pak.
Oke, good, tepuk tangan. Artinya saya menangkap kawan-kawan sudah paham dengan apa namanya materi yang kita bahas pada hari ini. Tapi untuk memastikan cukup 2 pertanyaan. Jawabannya simpan di hati dulu. Ya. Silakan 1 menit. Ayo, 2 pertanyaan tuh pilih. 1, nomor 1. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Tuh ya. Siapa yang deh? Enggak ada. Oh, fitnah ya. Oke, nomor 2 sudah siap? Nomor 2 ya. 1, 2, 3. Oke, good, betul juga. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya, berarti udah paham dan nangkap semua. Intinya adalah bahwa yang namanya implementasi itu pasti bicara tentang realisasi. Oke, nah ini biasanya di kelas saya tuh gini nih. Kalau sudah muncul yang terbang tadi, berarti sudah selesai. Tinggal kita sampaikan rangkumannya apa ya. Poin penting hari ini, implementasi strategi adalah menerjemahkan rencana menjadi tindakannya nyata. Tindakan nyata itu yang pentingnya. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh struktur kepemimpinan, budaya, sumber daya, dan manajemen perubahan. Eksekusi yang konsisten, adaptif, dan tepat akan menghasilkan dampak nyata, ya, dan keunggulan kompetitif. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Minggu depan kita akan membahas tentang evaluasi strategi. Kita memformulasikan, kita mengimplementasikan, kemudian kita evaluasi. Ayo, ada yang mau didiskusikan? Baik, kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita hari ini, minggu ini. Insya Allah ketemu minggu depan lagi, ya. Semoga ada manfaat dari yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan ingat ya, nanti di rumah diulang lagi. Nanti materi akan saya share ke ketua kelas, ke komti. Nanti teman-teman baca lagi di rumah ya, biar ingat lagi gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen strategi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Melalui pembelajaran yang telah dilaksanakan, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep implementasi strategi secara teoritis, tetapi juga mampu menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi strategi, serta mengaitkannya dengan berbagai permasalahan nyata yang dihadapi organisasi dan dunia bisnis. Selama proses pembelajaran, saya berupaya menerapkan pendekatan student-centered learning melalui diskusi, analisis studi kasus, dan interaktif aktif di kelas, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna, mampu berpikir kritis, berkolaborasi, serta mengembangkan kemampuan dalam pengambilan keputusan strategis. Saya menyadari bahwa proses pembelajaran merupakan suatu proses yang terus berkembang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan perkuliahan akan selalu saya evaluasi sebagai bahan refleksi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga kualitas pembelajaran dapat terus meningkat dan semakin berorientasi pada pencapaian pembelajaran mahasiswa. Saya berharap pembelajaran yang telah dilaksanakan tidak hanya memberikan pemahaman akademik, tetapi juga mampu membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan untuk menghadapi tantangan dunia kerja, dunia usaha, maupun perkembangan lingkungan bisnis yang terus berubah. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.